semester 5 jurusan Psikologi Islam IAIN Batu Sangkar dengan dosen pengampu Ibu Fiona Ifila Ashraf, MPsy Psikolog. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kesadaran anestesi atau anesthesia awareness pada mata kuliah Psikologi Bencana. Pengertian anestesi. Anestesi merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika dilakukannya pembedahan dan berbagai prosedur lain yang menimbulkan rasa sakit. Dalam hal ini, rasa takut perlu ikut dihilangkan untuk menciptakan kondisi optimal bagi pelaksanaan pembedahan. Jenis-jenis anestesi. Yang pertama, anestesi lokal. Yang kedua, anestesi regional. Yang ketiga, anestesi umum. Yang pertama, anestesi lokal. Anestesi lokal adalah jenis obat bius yang diberikan dengan memblokir sensasi maupun rasa sakit pada area tubuh tertentu yang akan dioperasi. Jenis anestesi ini tidak memengaruhi kesadaran. Ini berarti pasien akan tetap sadar selama menjalani operasi atau tindakan medis. Anestesi lokal biasanya diberikan pada prosedur medis atau operasi kecil, misalnya seperti tambal gigi, operasi gigi bungsu, operasi mata, operasi pengangkatan tahi lalat, dan biopsi. Tergantung tujuan penggunaannya. Obat bius lokal dapat diberikan melalui suntikan, krim, gel, semprotan hingga salep. Yang kedua, anestesi regional. Anestesi regional adalah obat bius yang diberikan untuk memblokir rasa sakit pada sebagian anggota tubuh. Sama halnya dengan obat bius lokal, pasien akan tetap sadar selama operasi berlangsung, tapi tidak dapat merasakan sensasi pada sebagian anggota tubuhnya yang sudah dibius. Obat anestesi regional umumnya diberikan dengan cara disuntikkan di dekat sumsum tulang belakang atau area di sekitar saraf. Anestesi regional memiliki dua jenis. Yang pertama, spinal. Spinal diberikan apabila pasien melakukan tindakan medis di perut bagian bawah, panggul, atau kaki. Umumnya, anestesi spinal digunakan dalam operasi ortopedi. Dokter akan memberikan anestesi ini dengan menyuntikkan obat ke arah tubuh yang mengelilingi sumsum tulang belakang. Contohnya, punggung bawah, ujung sumsum tulang belakang, dan bagian bawah tubuh. Yang kedua yaitu epidural. Biasanya digunakan saat persalinan yang diberikan melalui selang kateter tipis secara terus-menerus. Selain saat melahirkan, obat bius ini juga bisa dimanfaatkan untuk operasi dada atau perut. Yang ketiga yaitu anestesi umum. Anestesi umum adalah prosedur pembiusan yang dapat membuat pasien tidak sadar atau tertidur selama prosedur operasi berlangsung. Pasien juga tidak merasa sakit sedikit pun ketika efek anestesi hilang. Di Indonesia, anestesi ini dikenal dengan istilah bius total. Anestesi jenis ini biasanya diberikan pada pasien yang menjalani operasi besar. Bius total dapat diperoleh melalui dua cara. Yang pertama, melalui gas untuk dihirup atau inhalasi, dan obat yang disuntikan ke pembuluh darah atau intravena atau infus. Gangguan pasca anestesi. Yang pertama, pernafasan. Gangguan pernafasan cepat menyebabkan kematian karena hipoksia, sehingga harus diketahui sedini mungkin dan segera diatasi. Penyebab yang sering dijumpai sebagai penyulit pernafasan adalah
sisa anestesi atau penderita tidak sadar kembali, dan sisa pelemas otot yang belum dimetabolisme dengan sempurna. Selain itu, lidah jatuh ke belakang menyebabkan obstruksi hipofaring. Yang kedua, sirkulasi. Penyulit yang sering dijumpai adalah hipotensi shock dan aritmia. Hal ini disebabkan oleh kekurangan cairan karena pendarahan yang tidak cukup diganti. Sebab lain adalah sisa anestesi yang masih tertinggal dalam sirkulasi, terutama jika tahapan anestesi masih dalam akhir pembedahan. Yang ketiga, regurgitasi dan muntah. Regurgitasi dan muntah disebabkan oleh hipoksia selama anestesi. Pencegahan muntah penting karena dapat menyebabkan aspirasi. Yang keempat, hipotermi. Gangguan metabolisme mempengaruhi kejadian hipotermi. Selain itu, juga dapat karena efek obat-obatan yang dipakai. Yang kelima, gangguan faal lain. Di antaranya, gangguan pemulihan kesadaran yang disebabkan oleh kerja anestesi yang memanjang karena dosis berlebih relatif karena penderita shock, hipotermi, usia lanjut, dan malnutrisi sehingga sedian anestesi lambat dikeluarkan dari dalam darah. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyebutan dan penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.